Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Garis besar bacaan-bacaan hari ini dapat dikatakan demikian. Tuhan amat sabar terhadap manusia. Segalanya diarahkan kepada kebaikan. Rumput dan gandum dibiarkan tumbuh bersama. Bila sudah tiba musim panen, maka gandumnya akan disimpan di lumbung, sedangkan rumputnya akan dibakar. Tetapi kesabaran Tuhan bukanlah suatu keselamatan. Kekuasaan dan keadilannya melindungi semua orang. Namun bila orang tidak percaya kepadanya dan tidak mau mengakui kekuasaannya,
maka dasar kesombongannya akan diambil kata kebijaksanaan. Karena dalam hidup kita, kebaikan dan kejahatan seringkali bercampur, maka pantaslah kita sebelum merayakan Ekaristi ini, mengakui serta menyesali segala kekurangan dan kesalahan kita dengan rendah hati, sebab Allah senantiasa mengundang kita untuk memperbaiki hidup kita, mengembangkan segala kebaikan dalam diri kita, dan membuang segala lalang-lalang yang tidak kita butuhkan demi perkembangan iman kita. Para saudara dan saudari yang terkasih, marilah dengan rendah hati berlutut di hadapan Allah, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Baik, rumput dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Karena kesombongan kami sering kurang sabar terhadap diri kami dan sesama, terutama mereka yang tidak kami sukai. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang maha luhur, kebaikan, kebijaksanaan, dan kesabaran-Mu melintasi segala pengertian kami. Kami mohon, bebaskanlah kami dari kepicikan, berilah kami kesabaran terhadap diri kami serta sesama, karena kami percaya bahwa Engkau selalu mengarahkan segala sesuatu kepada kebaikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajari umat-Mu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau berikan harapan yang baik ini, apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang Maha
Pembacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah, dan Allah menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang meneburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya. Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya.
Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Lalu Yesus pun meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia. Ladang ialah dunia. Benih itu adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan." Berbahagialah yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat-saat terakhir ini kita sangat sering melihat di media sosial, entah itu YouTube, Facebook, Twitter, atau Instagram, yang sering diupload status-status atau video-video yang mengujarkan kebencian, fitnah, iri hati, dan juga memfitnah agama lain. Dan itu sangat sering memfitnah orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik. Dan sepertinya hal itu tidak mendatangkan sifat membalas dendam dari orang-orang Kristen atau orang-orang Katolik. Pada umumnya kita sabar, kita melihat dan kita mengerti bahwa memang pengetahuan orang-orang yang membuat demikian belum sampai kepada kebenaran dan kedalaman iman kita. Tetapi tidak jarang juga kita menjadi benci juga, marah juga, emosi juga, kalau memang Tuhan kita difitnah di atas salib, dan juga agama kita ditentang, dibenci, dihujat dan sebagainya. Tidak jarang juga kalau kita ikuti komentar-komentar di media sosial, ikut membalas caci maki itu dengan caci maki, ikut juga menjelekkan yang lain, meskipun sebenarnya hal itu tidak diperlukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri sudah mengatakan itu. Pada saat malaikat menaburkan benih yang baik, benih lalang juga ditaburkan, dan itu akan tumbuh bersama. Dan dikatakan oleh Yesus, saatnya nanti akan tiba. Akan tiba saatnya untuk menuai dan mengumpulkan yang manakah ini lalang, yang manakah ini gandum. Pembalasan tidak datang dari pihak kita, tetapi pembalasan datang dari pihak Allah. Dan kita sendiri orang-orang Kristen, orang-orang Katolik pun sering sekali bercampur dalam hidup kita antara yang baik dan yang jahat.
Dan kita sendiri sering tidak sabar melihat orang yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita ingin segera membalas sakit hati kita, iri hati kita, kebencian kita, dan dendam-dendam kita. Dan Yesus mengatakan, menggambarkannya seperti lalang di antara gandum. Seorang ibu sering tidak sabar melihat perangai anaknya, langsung menghakimi, menghukum, atau mungkin memukul. Mari kita lihat, jangan-jangan ada sisi kebenaran yang disampaikan oleh anak kita kepada kita. Karena memang bukan lagi zaman kita, zaman mereka. Mereka lahir di era yang berbeda. Mereka lahir di era teknologi. Mereka lahir di era browsing, internet, dan sebagainya. Sementara banyak sekali orang tua yang bertransmigrasi ke daerah internet, ke wilayah internet, ke wilayah browsing, dan sebagainya. Mentalitas anak kita itu sudah berbeda, tidak lagi sama dengan kita. Maka cara mendidik kita pun harus berbeda. Kita harus menemukan metode dan cara yang baru. Tidak serta-merta menghakimi, menghukum, dan mengatakan anak kita tidak ada gunanya untuk hidup. Saudara terkasih, pada akhirnya akan kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Bahwa kebenaran itu, kebaikan itu, dan juga gandum itu akan bertumbuh bersama dengan lalang. Suatu waktu Tuhan akan menentukan yang mana mendapat penghukuman dan yang mana mendapatkan pahala. Saudara-saudari terkasih, bukanlah rahasia umum di kalangan pejabat-pejabat negara juga, di kalangan pejabat-pejabat negeri ini, bahwa sering sekali bercampur, kita bertemu dengan lalang di antara gandum. Kita sering sekali bertemu. Bila tidak ikut arus, kita akan tersingkir. Kita diminta untuk menandatangani hal-hal yang tidak kita mengerti. Kita menandatangani dana-dana yang tidak kita pahami. Tapi kita harus masuk ke situasi yang seperti itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan meminta kita untuk dituntut dari kita kesabaran. Dan Yesus telah mengatakannya kepada kita. Kesabaran adalah inti dari buah-buah iman kita. Dan Santo Paulus juga mengatakan, sabar adalah buah-buah roh. Sabar adalah bukti cinta kasih kita. Maka saudara-saudari terkasih, pada awal perkawinan kita, kita mungkin sangat mencintai istri atau suami kita. Tapi sekarang kita dituntut untuk lebih sabar melihat sikapnya kepada kita. Perubahan sikap, mentalitas, dan sebagainya yang sering tidak kita pahami. Bila kita saling mencintai, dalam bahasa Toba dikatakan marpanganju, mengerti, memahami, dan mungkin sesuatu akan berubah dalam kehidupan kita. Memang situasi corona ini menuntut kita untuk semakin bersabar. Siapa yang pernah membayangkan bahwa sebelumnya kita harus misa dengan masker? Setiap saat harus cuci tangan. Setiap saat harus menggunakan hand sanitizer. Orang tua sekarang sibuk mencari dana tambahan untuk anaknya, sementara situasi ekonomi semakin sulit. Harus internet, harus kuliah online, belajar daring dari rumah. Yang tidak pernah membayangkan sebelumnya hal itu terjadi. Maka mari kita semakin berpasrah kepada kekuasaan Tuhan. Dengan corona ini kita disadarkan bahwa hidup kita terbatas. Segalanya akan berakhir. Segalanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Maka inilah juga hari pertobatan kepada kita. Bahwa di hadapan kematian, jabatan, pangkat, kedudukan, apapun namanya, tidak berarti sama sekali. Kita diminta untuk bersabar satu sama lain, mencintai satu sama lain secara lebih mendalam, bersabar dalam menghadapi kehidupan kita, tidak membalas ujaran kebencian dengan kebencian, caci maki dengan caci maki. Mari kita kembali kepada Allah yang menaburkan benih-benih baik di hati kita dan mengembangkannya hingga saat menuai akan tiba. Allah yang menentukan kamu ini layak untuk kerajaan surga, kamu ini layak untuk kerajaan api neraka. Dan dikatakan tadi dalam Injil,
Orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Sementara orang yang berbuat dosa dan karenanya orang melakukan kejahatan akan dicampakkan ke dalam tungku yang berapi. Saudara-saudari terkasih, semoga Injil hari ini menerangi hati kita, menjiwai kita, sehingga kita mampu semakin bersabar menunggu waktu menuai akan tiba. Amin. Mari kita berdiri membarui iman kepercayaan kita. Aku percaya Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang menyelami hati kita dan membantu kita dalam kelemahan. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, terangilah Sri Paus serta para uskup dalam karya pengembalaan umat-Mu, agar selalu dapat membedakan gandum dengan rumput, serta mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon kepadamu, ya bagi semua orang tua dan pendidik, ya Bapa, semoga para orang tua dan para pendidik pada umumnya semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan mereka lebih berarti bagi kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari dan menimbang, ya Bapa, bimbinglah mereka agar dapat menemukan teman dan kawan yang mampu mendengarkan keluh kesahnya, sehingga mereka juga berani mempercayai kesaksiannya. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, berkatilah kami dalam usaha kami untuk ikut serta menaburkan benih sabda-Mu di tengah masyarakat. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan. Saudara-saudari, mari sejenak berdoa dalam hati kita untuk doa pribadi kita dan intensi keluarga kita masing-masing. Kami mohon kepadamu, ya Tuhan.
Bapa yang maha baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, sumber kebenaran sejati, semoga benih sabda-Mu yang Kau taburkan tumbuh dengan subur dan berbuah melimpah dalam diri kami. Semoga Putra-Mu menjadi rezeki kami, demi Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab ketika mengadakan perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai anak domba tak bernoda dan sebagai kurban pujian sempurna yang berkenan kepadamu. Kurban salib yang membawa keselamatan itu kami kenangkan untuk selama-lamanya. Dalam perayaan suci ini ya Bapa, umat kudus-Mu dikuatkan dan disucikan, supaya bangsa manusia yang mendiami satu bumi ini diterangi oleh satu iman dan disentosakan oleh satu ikatan cinta kasih. Maka kami pun mengambil bagian dalam perjamuan agung ini, supaya memperoleh kasih karunia-Mu yang menjadikan kami manusia baru, dan bersama semua penghuni surga kami mewartakan keagungan-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator kami Anicetus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Madah Bakti 680. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka kami mohon jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan memikul beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Kristus ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
700.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menguduskan kami dalam misteri ilahi. Dampingilah kami dalam peralihan dari hidup lama ke hidup yang baru. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kaum muda, anak-anak sekolah minggu, Salam Horas. Salam kenal Pace Ebene sebagai salam khas kami Fransiskan Kapusin, maka tolong nanti dijawab juga Pace Ebene. Pace Ebene. Terima kasih. Saya tahun 2011 memiliki satu kenangan yang indah di tempat ini, di Gereja Katolik Kristus Raja Semesta Alam Sarudik, bahwa pada tanggal 28 Januari 2011 saya ditahbiskan di sini menjadi imam bersama dengan 9 imam yang lain. Kami waktu itu ditahbiskan 10 orang ditahbiskan di gereja ini bersama dari tangan Bapak Uskup almarhum Monsinyur Ludovicus Simanullang. Dan setelah hampir 10 tahun menjadi imam, barulah saya pernah merayakan Ekaristi di atas altar Gereja Katolik Stasi Kristus Raja Semesta Alam ini. Tidak mengurangi kebahagiaan meskipun kita sedang dalam situasi virus corona. Kita yakin kita semua sehat, kita semua fit, menjaga kesehatan tubuh, imunitas tubuh, istirahat dengan baik. Bagi bapak-bapak yang selama ini merokok dan kaum muda, jangan lagi merokok. Coba stop dulu sekurang-kurangnya selama musim virus corona ini. Supaya kalau kita batuk, tidak menjadi batuk-batuk yang mencurigakan. Seperti saya batuk, menjadi batuk yang mencurigakan nanti. Jadi saya bernama Pastor Nikolaus Sitanggang. Pastor Niko Sitanggang, saya tinggal di Mela bersama dengan calon-calon kapusin di postulat Kapusin Mela yang selama ini dibina oleh Pastor Bonifacius Langgur yang sering bermisa bersama kalian, bersama kita di sini, dan sayalah yang menjadi penggantinya di Mela. Dan saat ini kita memiliki 19 orang calon-calon kapusin di sana yang datang dari berbagai daerah, dari Sumatera Utara dan dari Nusa Tenggara Timur. Mari berdoa bagi kami agar panggilan tetap subur, yang mau menjadi imam dan mau menjadi religius lainnya. Kami menunggu calon-calon panggilan baru dari Stasi Sarudik menjadi calon pastor, menjadi calon kapusin dari kaum muda dari Stasi Sarudik ini. Saya baru bertugas di Mela hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Jadi baru bisa pernah datang ke sini. Itu pun masih dalam situasi was-was sedikit. Tapi kita yakin bahwa virus ini akan segera berlalu dari bumi kita. Kita berdoa, dan jangan lupa berdoa koronka, berdoa kerahiman ilahi untuk melawan virus corona. Berdoa koronka untuk melawan corona. Berdoa jam 3 sore untuk tetap sehat kita, dan darah Yesus Kristus yang berkurban di salib menjadi kekuatan kita, menjadi kekuatan batin kita. Kalau kematian, ada yang mati karena jatuh dari pohon, ada yang mati karena jatuh dari sepeda motor, ada yang mati karena darah tinggi. Kalau kematian itu tidak bisa kita atur waktu dan tempatnya, maka yang penting kita jaga kesehatan kita. Jangan takut dengan virus corona, tetapi tetap waspada, tetap menjaga kesehatan. Dan jangan menjadi merasa kuat kemudian tidak peduli dengan protokol kesehatan yang dipercayakan oleh negara kita kepada kita. Kalau boleh, jangan ada satu orang Katolik pun yang keluar dari rumah tanpa masker.
Mari kita menjaga image kita sebagai orang Katolik, sebagai orang-orang yang disiplin. Dari situ kita menunjukkan iman kita. Orang-orang Katolik itu terkenal dengan disiplinnya. Maka bila pemerintah mengatakan gunakan masker, mari kita gunakan. Naik sepeda motor pakai masker, mari kita pakai. Naik sepeda motor pakai helm, pakai helm. Jangan jadi orang Katolik menjadi tanda tanya bagi orang yang selama ini dikenal dengan disiplinnya, dengan ilmunya, dengan kejujuran dan kebaikannya. Maka kita ikuti itu. Cuci tangan, kita cuci tangan. Beli hand sanitizer, mari kita beli. Berapalah itu satu hand sanitizer? Yang penting kita sehat, kita jaga kesehatan kita. Kita jaga istirahat kita. Jangan begadang di kafe sampai jam 1 malam. Anak-anak muda sampai jam 2 malam. Tidur larut malam. Nanti sakit, terserang sakit, kita tidak bisa menyalahkan siapapun. Bila kita telah menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang baik, kalau memang saat itulah menjadi ajal kita karena corona ini, apa boleh buat? Karena memang kita sudah sungguh menjaga kesehatan kita, toh juga sakit. Itu semua di luar dari kuasa kita. Maka sambil berdoa kepada Allah, kita mempercayakan hidup kita kepadanya. Mari melakukan anjuran pemerintah supaya kita tidak bisa menyalahkan siapapun bila kita terkena penyakit ini. Jauhlah kita dari penyakit ini. Sahak-sahak di Solo, sahak ma di Botean. Lelek kita mangolu, sahak tu parhorasan, sahak tu panggabean. Itulah harapan kita untuk melawan virus corona ini. Sehat kita semua, kuat. Biarpun belajar dari rumah dengan online, tetap semangat. Jangan sebentar-sebentar online, sebentar-sebentar lewat WhatsApp. Lihat gurunya sebentar, lihat WhatsApp setengah jam, 10 menit lihat guru, 30 menit lihat WhatsApp. Mari kuliah dengan baik dan belajar dengan baik. Kalau kalian ke Mela, tolong pakai masker. Di sana ada Gua Maria, dipersilakan untuk datang berdoa, tapi boleh pakai masker. Silahkan datang. Mari kita menutup Ekaristi kita dengan doa, dengan berkat dari Allah. Tuhan sertamu. Saudara-saudari sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.